Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam menjalani belajar walaupun dengan metode daring ya. Nah, untuk minggu ini Ibu akan memperkenalkan dengan metode textbook dan PPT ya, PowerPoint. Oke. Untuk materi sekarang, kita akan membahas tentang seni tari berdasarkan unsur ruang dan waktu. Sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang seni tari berdasarkan unsur ruang dan waktu, ada pertanyaan dari Ibu. Pernahkah kalian melakukan suatu gerakan tari? Nah, seni tari merupakan gerak lemah gemulai diiringi dengan irama yang disusun sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Gerakan tari dapat diambil dari kehidupan sehari-hari dan dapat dipilih dari gerakan keseharian yang sudah distilisasi. Maksudnya adalah yang sudah diubah ya atau dikembangkan sehingga menjadi lebih indah gerakan tersebut. Nah, ekspresi tarian harus disesuaikan dengan tema dari tari yang dibawakan. Selain ekspresi tarian juga memiliki unsur lain yang harus dipenuhi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan tarian yang akan dipentaskan. Nah, supaya kalian memahami unsur ruang, waktu, maupun iringan, maka simaklah penjelasan dari Ibu ya. Oke. Dasar dari sebuah tarian adalah elemen gerak tari. Ya, gerakan dalam tari memiliki peranan untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan makna serta pesan yang ada di dalam tari kepada penonton. Ya, selanjutnya, nah, apa itu elemen gerak tari? Kita lihat sini, elemen gerak tari itu apa? Elemen gerak tari merupakan suatu perasaan ya yang ditunjukkan pada tarian tersebut didasarkan pada ruang, waktu maupun tenaga. Setiap tari memiliki ragam gerak yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan, yaitu apa? Kesamaan dari gerak membentuk ruang, persamaan dari gerak yang membutuhkan waktu, bahkan maupun tenaga. Sedangkan gerak sendiri dalam seni tari dibagi menjadi dua ya. Gerak tari dalam seni tari itu dibagi menjadi dua. Satu, ada gerak murni ya. Dua, ada gerak maknawi. Apa itu gerak murni? Gerak murni itu biasanya dihasilkan dari gerakan kehidupan sehari-hari ya, tapi yang sudah distilisasi, artinya yang sudah diperindah gerakan tersebut, kemudian tapi tidak memiliki arti ya. Kalau gerakan murni, dia sebuah gerakan yang hanya memiliki keindahan saja, unsur keindahan. Nah, kalau gerakan maknawi adalah gerakan di mana gerakan tersebut memiliki makna atau simbol ya. Jika gerak murni adalah gerak asli yang sudah diubah ya. Nah, gerak maknawi adalah gerak asli yang sudah diubah menjadi gerak yang lebih bermakna. Nah, ada berapa elemen gerak tari? Secara garis besar ada 3. Satu yaitu ruang. Ruang adalah sesuatu yang harus diisi. Ruang dalam seni tari mencakup aspek gerak yang diungkapkan oleh seorang penari yang membentuk perpindahan gerak tubuh posisi penari itu sendiri. Jadi ketika seorang penari melakukan gerakan perpindahan gerak tubuh, posisi nari, maka disebut ruang dalam seni tari. Paham ya, anak? Yang dimaksud ruang dalam seni tari yaitu adanya perpindahan gerak tubuh seorang penari. Yang kedua adalah waktu. Waktu merupakan elemen yang membentuk gerak tari. Elemen waktu biasanya berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan ya. Jadi biasanya waktu itu berkaitan dengan ritme iringan. Biasanya contoh misalnya kalau iringan musiknya itu memiliki waktu yang cepat atau singkat, maka gerakannya pun diatur dengan singkat. Memiliki gerakannya lambat, ritme iringan musiknya lambat, maka gerakannya pun waktunya pun lebih singkat atau lebih lambat, begitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah tenaga.
Setiap kalian melakukan gerakan pasti memerlukan tenaga, tapi di sini yang dimaksud tenaga bukan tenaga dalam, bukan tenaga kuliah. Tapi tenaga tersebut dalam seni tari itu ada 3. 1 yaitu intensitas, 2 aksen, dan yang ketiga kualitas. Apa itu intensitas? Intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Ya. Nah, karena masing-masing tarian itu beda ya. Ada yang memang memerlukan tenaga yang lebih kuat, ada yang tenaga yang tidak memerlukan tenaga yang kuat, ada juga yang memerlukan tenaga yang sedang. Yang kedua, aksen. Apa itu aksen? Aksen adalah tekanan muncul ketika gerak dilakukan secara tiba-tiba atau kontras. Itu aksen ya. Jadi gerakan secara tiba-tiba ya, itu disebut dengan aksen atau tekanan. Yang ketiga adalah kualitas, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan dan penyaluran sebuah tenaga dalam seni tari. Oke, pahami anak-anak sampai di sini? Selanjutnya, ini eksplorasi gerak tari. Ya. Nah, contohnya apa saja? 1 ada gerak bahu dan kepala. Ini Ibu berikan contoh gambar di mana ada gerakan tolehan ke kiri ya. Lihat ini, tolehan ke kanan, coklekan ke kiri, kemudian coklekan ke kanan. Ini ada juga pacak gulu ya, kemudian noleh ke kiri, ini lenggut disebutnya. Ini dalam seni tari ya. Ini gerakan antara bahu dan kepala. Ya. Kemudian ada lagi gerak dasar tari pada kaki. Gerak dasar tari pada kaki itu meliputi dari telapak kaki ya sampai dengan kaki atas. Ya. Ini Ibu ambil satu aja contohnya, ini misalnya adalah tari gerakan kaki debeg ya, itu. Nah, ini pada tari. Sebenarnya banyak sih ya nama-nama dari sebuah tarian, baik dari kaki, kepala maupun tangan ya. Nanti kalian silakan buka lagi di LKS. Ini contoh ilmu gerak dasar tari pada kaki, ini pada bahu dan kepala. Yang ketiga, gerak dasar pada tangan. Ya, gerak dasar tangan merupakan ciri yang menonjol pada sebuah seni tari ya, baik di dunia barat maupun di dunia timur. Gerak tari ini menunjukkan gerak pada bagian tangan. Ya. Nah, ya seperti ini contohnya. Nanti ada Ibu jelaskan nanti di soal ya, nanti ada soal untuk kalian menjawab. Kemudian yang keempat adalah gerak dasar mata. Nah, gerakan ini adalah sebagai pelengkap dari sikap dan gerak kepala dalam mewujudkan keterpanan, atau ini bisa menjadikan penjiwaan ya. Ini juga bisa menjadikan penjiwaan atau pengungkapan anggota badan yang lain yang ikut menyempurnakan sebuah tarian. Itu. Nah, sampai di sini ya anak-anak paham. Jadi untuk sekarang materinya hanya sedikit saja Ibu sampaikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada tugas. Jadi tugas kalian adalah tulis ragam gerak dasar tangan dalam seni tari, disebutkan serta dijelaskan ya. Lalu di mana Bu saya cari jawabannya? Silahkan kamu buka di LKS di bab 3 seni tari, di situ ada jawabannya tentang gerak dasar tangan. Nanti silakan kalian tulis di kolom komentar ya, apa saja. Jangan lupa sebelum menjawab tulis dulu nama lengkap di kolom komentar lalu jawabannya. Itu ya anak-anak, paham ya? Oke. Sekian materi hari ini dari Ibu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.